Ya, terima kasih para penonton Dhamma TV yang selalu damai di hati. Kita berjumpa kembali setiap hari Kamis jam 4 sore dan biasanya diulangi hari Senin jam 7 sore. Para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, ruang dan tempat hari ini kelihatannya memang lain dari yang lain. Ini memenuhi permintaan-permintaan dari rekan-rekan, baik yang ada di Bojonegoro, baik yang ada di Ngawi, ada di Tuban, ada di Tasik, dan juga khusus Mas Pran dari Jogja yang kemarin mohon untuk juga supaya Malang ini kelihatannya dunia perpariwisataannya juga mulai banyak dibicarakan di kota Jogja. Padahal Jogja sendiri juga kota pariwisata. Ya, memang bersaing dalam satu usaha itu logis, tetapi bersaing yang sehat, saling menunjang, saling mendukung, dan saling memberi informasi supaya semuanya itu tidak ada suatu komunikasi yang justru melemahkan usaha kita. Para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, kita sekarang ini tepatnya di hotel di Kota Malang yang sangat terkenal dengan cuacanya yang dingin, dengan keramaiannya yang menjanjikan dan serasi dengan kebutuhan secara umum, ya, mulai dari yang terkecil, teknologi, keperluan pendidikan, kuliner, lalu ya perfesionan, ya, semua serba lengkap. Nah, di Grand Cakra ini kelihatannya memang lain, ya. Hotelnya besar, berbintang, tapi nuansa luar H2O-nya cukup memenuhi syarat. Berarti keluar mungkin selalu lama di kamar pakai AC, juga kadang-kadang banyak yang tidak senang meskipun semua full AC, keluar juga udaranya segar. Kalau Anda pengen jalan-jalan, di situ ada juga satu plaza yang menjanjikan segala macam kebutuhan. Dan untungnya di Grand Cakra ini dari sisi komunikasi perlalu lintasan dekat stasiun bis, ya, kira-kira ke selatan sedikit lewat jalan besar itu sudah stasiun kereta api Kota Baru, ya. Belum lagi nanti travel antar kota di sini juga banyak yang bermarkas dan bersarang di kiri kanan ini. Pokoknya dari segi komunikasi sangat menjanjikan sekali. Dan hari ini para seniman-seniman lukis di Kota Malang semuanya bangkit untuk mengibarkan citra Kota Malang demi forum nasional dan internasional. Nah, sedikit ini biar memperkenalkan diri, dimulai dari, kalau saya lihat itu seperti anak saya sendiri, Mas Fendi itu dulu pernah bersama-sama dengan anak saya usaha tentang perhotelan, ya. Pasti sangat pengalaman, beliau adalah jabatannya sales manager. Monggo kamu silakan nama lengkapnya, Mas. Matur nuwun Romo. Ya, terima kasih waktunya. Perkenalkan dulu, nama saya Fendi, ya. Saya mewakili di sini dari manajemen Hotel Grand Cakra Malang, ya. Sebelumnya saya terima kasih juga Romo sudah disinggung untuk apresiasi terkait dengan apa yang ada di hotel kami, ya. Mudah-mudahan apa yang dirasakan Romo Jati tadi juga sama yang dirasakan dengan teman-teman kita semua, dan kita juga berharap nantinya tamu-tamu yang ada di hotel kami juga merasakan hal yang sama. Kurang lebihnya untuk perkenalan sementara itu dulu Romo, ya. Ya. Kasih. Sedikit Mas, bumbung belum ya, karena saya lihat Anda tuh sibuk banget. Anda sebagai sales manager itu kelihatannya kok cermat banget, sampai ada itu pelayan yang menaruh air, kira-kira nggak pantas saja ditegur. Itu ilmunya apa itu kok jelimet banget itu loh. Iya. Tentunya ini standar pelayanan dari dunia perhotelan Romo, ya. Kita di dunia hotel adalah dunia hospitality, dunia keramah tamahan. Jadi semua ada standarisasi. Dengan standarisasi yang ada, tentunya kita harapan kami tamu-tamu yang menginap yang ada di tempat kami juga
nantinya akan merasa terpuaskan dengan servis atau pelayanan yang kami berikan, ya seperti itu. Jadi apa yang itu adalah hal yang mendasar, Romo. Jadi apa yang kita lakukan adalah hal mendasar dari seorang hospitality, kalau boleh saya bilang seperti itu. Seperti kami sekarang memfasilitasi teman-teman Astra Citra Perupa Malang. Mungkin saya lanjutkan sekalian ya, Romo. Jadi kita senang bisa memfasilitasi teman-teman seniman lukis khususnya di Malang Raya, ya, untuk mengapresiasikan karya lukisannya, ya, di tempat kami. Jadi mudah-mudahan apa yang kita fasilitasi ini berkenan dan selanjutnya bisa berkesinambungan kerjasama semacam ini. Tentunya karena dengan niat yang baik, teman-teman juga punya niat yang baik. Manajemen kami dari Hotel Grand Cakra juga karena memfasilitasi niat baik, nanti bisa bersinergi, Romo, ya. Nanti di event-event selanjutnya, kegiatan-kegiatan selanjutnya juga kita bisa bekerja sama kembali. Dan kemarin ada beberapa kepala dinas pejabat yang hadir di sini juga mengapresiasi apa yang kita lakukan saat ini, ya. Mudah-mudahan hotel-hotel yang lain juga mungkin bisa bisa memfasilitasi teman-teman di sini untuk berkreasi, ya, berkesenian. Sementara seperti itu mungkin. Ya, terima kasih. Syukur jadi seniman juga mulai lego dadanya ini, ya. Ada pengusaha-pengusaha yang tersentuh hatinya untuk juga ikut mengangkat supaya seniman-seniman juga, karena kasihan loh seniman itu biasanya karena tekunnya mengapresiasikan batinnya, gak sempat ini mikir ini dandangku tuh ada berasnya apa ndak, anakku wayai sekolah apa ora, iki tuku buku pun gak sempat, karena kalau udah fokus melukis, waduh itu udah. Jadi kalau nggak yang kita ini, ya. Sekali lagi tepuk tangan tuh. Terima kasih. Nggih, monggo. Terus selanjutnya ini yang sebelah kiri saya itu julukannya Simbah. Kenapa masih muda kok Simbah? Terima kasih Romo Jatikusumo. Sebutan Simbah itu sebagai simbolis dari tanda tangan karya lukisan saya. Dalam rangka pameran ini dengan tema Art Tembus Tanpa Batas itu mencerminkan bahwa kami semua itu melalui seni budaya merambah ke lapisan bawah sampai yang teratas di Kota Malang ini. Seperti jajaran Ketua DPRD yang kemarin juga memberikan sambutannya, kemudian dari Kepala Koperasi UKM Jawa Timur Pak Pur waktu itu juga memberi sambutan, kemudian perwakilan dari Dandim dan dari Kalpores selaku pengayom, penjaga semua warga masyarakat, dan kita bagian dari warga masyarakat Kota Malang selaku pelaku seni. Yang kami sampaikan juga terima kasih pada Pak Fendi selaku manajer ini tadi perhotelan yang telah memberikan sarana dan keperluan kita seperti tempat, ya, protokolan, kemudian juga ada panggung hiburan. Dalam setiap penyelenggaraan Astra Citra Perupa Malang itu kita mesti menampilkan budaya, Romo. Jadi budaya topeng Malangan, dan kemarin ada dalang wayang kulit juga dari Malang, tapi posisi tempatnya di Batu. Jadi karena para peserta ini juga bukan melulu dari Kota Malang, tapi ada yang dari Tumpang, ada yang dari Batu, ada yang dari Panjen. Kita selalu bergotong royong, bekerja sama untuk mewujudkan arti dari kesenian itu sendiri, Romo. Mungkin nanti bisa ditambahi dengan Bapak Andi Harisma, juga seorang dosen seni rupa dari UM. Langsung monggo. Monggo, silakan Andi. Matur nuwun, Romo Jatikusumo telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mengucapkan sepatah dua patah kata. Terima kasih. Ini adalah sebuah event, sebuah titik temu, sebuah atmosfer yang tercipta dengan
bagus sekali. Ini sesuatu yang tidak mudah, bukan sesuatu yang murahan. Tentu melibatkan banyak kalangan, banyak kelompok. Nah, ini memang awalnya pemicunya adalah kami para seniman ini ya, yang telah menyediakan karya yang telah lama kita kerjakan selama berbulan-bulan di rumah masing-masing ya. Namun ketika itu bersambut dengan niat baik dari Hotel Grand Cakra dan tentu saja juga Romo Jatikusumo dari Dhamma TV yang memfasilitasi ini semua, memungkinkan kita semua ini bisa bertemu. Nah, pertemuan itu pasti akan menghasilkan satu hal yang berkah ya. Nah, di sini kami para seniman itu sebenarnya adalah orang-orang yang mungkin sedikit berbeda ya. Kalau kita melihat tadi ada judul yang melintas batas ya. Jadi iya, tembus tanpa batas. Pada dasarnya setiap manusia itu selalu memiliki kecenderungan untuk membuat suatu batas-batas, sekat-sekat. Nah, itu tidak bisa dielakkan ya, karena memang batas-batas dan sekat-sekat itu merupakan tatanan ya, suatu hal yang membuat kehidupan itu menjadi teratur, menjadi sedemikian sistematis, menjadi bermanfaat dan sebagainya. Nah, kami ini mungkin agak berbeda sedikit ya melihat dunia ini, karena yang namanya berkesenian, khususnya dalam hal ini adalah seni lukis. Di sini kami berusaha untuk tidak terlalu patuh, tidak terlalu taat azas dengan batas-batas tadi. Kadang-kadang ya agak sembrono, kadang-kadang juga nakal ya, menyeberang atau melawan hal semacam itu, walaupun itu semuanya dengan bahasa estetika ya. Tentu kami tidak berusaha merusak, tetapi kami tetap memiliki suatu independensi tersendiri. Mumpung mumpung nanti mumpung ada dialog, nanti dijelaskan ya. Okay. Agak nakal tapi ada estetika supaya anak-anak nanti ngerti itu kira-kira apa lah. Para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, asik sekali. Jangan kemana-mana, hari ini Anda menerima ilmu pengetahuan. Ya, terima kasih. Kalau bicara nakal itu seakan-akan negatif ya, karena akhir-akhir ini memang kita disuguhi satu pemberitaan ya, terus terang aja yang nakal agak negatif. Saya pakai istilah naga, misalnya agak ya. Karena apa? Karena misalnya tawur antar saudara kita sendiri, suudon antar sahabat kita sendiri, curiga terhadap bangsa kita sendiri, segala macam sampai orang lain, negara lain. Melihat kita tuh bingung. Ini adegan apa saja di Indonesia itu kok nggak rampung-rampung gitu loh ya. Makanya pelukis itu fokus, tidak peduli apa yang ada segala macam, yang penting apresiasi dan karya. Anun saya Bu, dijelaskan nakal yang pakai estetika tadi yang apa? Contohnya. Matur suwun Romo Jati. Ya. Sebenarnya begini ya, persoalannya itu kan karena dunia seni itu dunia yang boleh dikatakan tidak terukur ya, tidak mudah terukur, karena setiap individu itu punya kesempatan dan kebebasan atau bahkan dikatakan otoritas yang harus dimanfaatkan seoptimal mungkin. Ini kalau kita melihat kodratnya, bahwa sebenarnya Gusti Allah itu memberikan suatu karunia yang luar biasa, yaitu kehendak bebas atas manusia, sehingga manusia itu memang menjadi makhluk yang luar biasa, bahkan malaikat pun nanti akan tunduk pada manusia. Karena apa? Karena memang memiliki kehendak bebas yang luar biasa itu. Namun itu juga bisa menjadi sebuah bencana bila digunakan secara tidak semestinya. Nah, kami sebagai para seniman ini dalam mengungkapkan sesuatu itu memang cenderung berbasis pada kejujuran. Jadi kejujuran itu kadang-kadang manis, tapi banyak juga bisa karena jujur menghasilkan sesuatu yang pahit ya. Tapi percayalah bahwa kesemuanya ini akan di akhir
kemudian akan menjadi suatu vitamin yang menyehatkan dan membuat jiwa raga menjadi makin kokoh, makin bijaksana dan sebagainya. Itu harapan semuanya ya. Jadi sebenarnya kami ini berekspresi membuat ungkapan-ungkapan yang boleh dikatakan begitu individual ya. Kita lihat saja kalau ada 100 orang, isi otaknya itu tidak ada yang sama ya. Nah ini kalau di wilayah yang bukan seni, tentu ini akan diatur oleh sekat-sekat, oleh hierarki, oleh suatu tingkatan-tingkatan, strata-strata yang begitu mengatur, begitu merambu-rambui. Tetapi kami memang seolah-olah punya suatu karunia bahwa bisa mempersetankan, maaf ya, itu semua. Tapi semuanya dalam rambu-rambu, dalam kerangka estetika. Ya, saya mulai agak blong ngerti. Jadi misalnya begini, orang mungkin takut dengan harimau seperti itu. Loh, harimau kok digambar, padahal itu kan makan daging, temu manusia dimakan, kok digambar. Mungkin yang dimaksud itu. Jadi estetika artinya orang mungkin suatu saat benci terhadap harimau karena menakutkan segala macam. Tapi begitu harimau dilukis, waduh sudah membentuk nilai-nilai kemanusiaan yang begitu amat tinggi. Apa mungkin bisa ke situ juga ya? Terus sangat. Ya, terus di rumah saya, kalau penjenengan tindak ke rumah saya di Jalan Citadui 14, ada gambarnya seorang yang cantik sekali. Saya beli pada waktu itu, gambarnya itu pakai kemben ya, pakai kemben. Kalau nggak salah itu Ibu Gayatri. Ibu Gayatri itu cucunya Kendedes ya, itu seorang ratu. Tetapi karena saya tidak puas, menurut saya kembennya tahu dari, lalu kelihatan vulgar gitu. Lah, mungkin orang lain melihat Nun Sewu, melihat payudara tadi itu, mungkin dianggap porno bagi orang yang pikirannya pendek. Tapi kita lupa, semua kita hidup karena kesucian ibu yang payudaranya untuk membesarkan kita semua. Betapa mulianya seorang ibu. Apa Nun Sewu termasuk itu? Sangat Romo Niko. Begitu. Sangat lego saya. Luar biasa ini. Terima kasih. Monggo selanjutnya itu, wah itu kelihatannya Pak Yitno itu diam tapi meneng-meneng, waduh medeni. Monggo. Terima kasih Romo atas waktunya yang diberikan pada saya. Yang mana tidak banyak yang akan saya sampaikan karena sudah dibahas semua oleh Simba. Pak Andi dan Pak Fendi. Di sini saya mewakili dari teman-teman perupa mengucapkan banyak-banyak terima kasih pada Romo Jati yang memberikan kesempatan dan Dhamma TV, juga dari Hotel Gerencaka Pak Fendi yang mana memberikan kesempatan pada teman-teman pelukis untuk berpameran di Hotel Gerencaka. Terus nanti selanjutnya saya harapkan untuk bisa diagendakan untuk beberapa waktu yang akan datang kita bisa berpameran lagi. Gitu. Terima kasih. Kalau nggak salah beliau itu priayi Singosari ya. Masih tonggo dengan pedepokan saya di sana, dan beliau juga sering kadang-kadang cari udara segar ke pedepokan saya di sana, mandi-mandi. Nah, para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, khususnya generasi muda ya. Akhir-akhir ini kalau saya lihat generasi muda itu cara berpikirnya agak gersang. Saya anggap gersang karena hanya terpaut pada modernisasi, termasuk hal-hal yang sejenis semacam ini. Sehingga waktu dan pikirannya justru malah terjerat oleh, ingat, ini alat komunikasi, juga sekaligus sebagai tuntunan untuk membuka pikiran kita, menjemput zaman yang akan datang. Bukan kok punya ini malah terbelakang ya. Oleh karena itu saya sarankan kepada adik-adik yang muda-muda, prinsip kaya harus, bukan kok saya orang materialistis ya, prinsip harus menjadi orang kaya. Lah orang kaya itu kalau ngotot pengen kaya, gebu-gebu, malah kadang-kadang keliru karena kekayaan itu akhirnya menghalalkan segala cara. Oleh karena itu ingat, di dunia ini
ada sesuatu yang berharga. Berharga itu kaitannya dengan fulus ya. Satu, apa itu? Logam mulia. Kalau emas itu internasional, 1 gram itu di Amerika, di Inggris, di mana-mana, selisihnya mungkin hanya sedikit sekali. Oleh karena itu disebut logam mulia. Lalu yang kedua adalah permata ya, berlian. Kenapa berlian itu mahal? Sejenis berlian itu karena itu proses kristalisasi dari suatu material, suatu benda yang suci ya, benda suci karena terdiri dari air yang mengendap lalu sedemikian ribuan tahun atau mungkin jutaan tahun yang lalu akhirnya menjadi keras. Oleh karena itu juga menjadi rebutan oleh dunia. Yang ketiga adalah karya seni. Karya seni itu jangan dianggap enteng. Saya itu kalau keliling, entah mulai ke Irian, ke Singapura, ke Malaysia, kemana-mana, yang saya lirik itu bukan baju yang bagus, bukan ini, bukan seni. Saya turun-turumbengan, nggak ragu-ragu. Saya di Comboran hampir tiap seminggu 3 kali. Siapa tahu kalau di sana ada barang seni gembletak. Pernah ini betul-betul. Tapi orang Comboran mudah-mudahan tidak lihat sekali ini saja ya. Saya pernah membeli itu harganya Rp200. Dibeli orang 25 juta. Betul tuh, karya seni itu ya toh. Karya seni. Ya ini kenapa? Ya karena mungkin beliau yang menjual tidak ngerti. Oleh karena itu meskipun kecil sekecil ini, saya beli, tidak tahu ini beli apa ini pada waktu saya masih ada Kuartet S. Ini ada gambar Balai Kota Jakarta di waktu itu Jayakarta masih zaman Belanda ya. Karena saya seneng aja, tidak tahu ini lama atau baru, pokoknya saya seneng. Dan saya sarankan kepada adik-adik generasi muda, sekarang rumah-rumah itu umumnya kan istilahnya apa, rumah kecil itu istilahnya apa, minimalis ya, minimalis. Kalau di rumah itu ada karya seni ya, karya-karya seni bapak-bapak kalau nggak percaya, datang ke ruang di bawah sana, pamerannya banyak sekali. Mungkin nanti juga disut sama Dama TV. Kalau rumah itu ada karya seni, itu lain. Perasaan di dalam rumah itu lain. Anak-anak juga lain. Apalagi kalau lukisan itu ada yang naturalis ya, ada yang kontemporer, ada yang abstrak. Abstrak itu kalau dilihat kelihatannya seperti nggak ada artinya, tapi orang yang ngerti akan lukisan itu, karena itu apa? Dia akan membuka pikiran tuh, terus memecahkan apa sih itu artinya, apa sih itu artinya. Karena setiap hari pikirannya diarahkan sesuatu hal seperti itu, kan sama dengan olahraga otak untuk cerdas secara tidak langsung seperti ini. Maka dari itu minimalis itu saya sarankan ya, untuk paling tidak 1 atau 2 di kamar makan, gambarnya buah-buahan misalnya, atau pohon-pohon atau gunung. Di ruang tamu ada lagi ya. Itulah para penonton Dama TV yang kami muliakan, kita semakin asik ya. Ini nuwun sewu, ini saya kembali ke Grand Cakra ini. Ke Grand Cakra selama ini Bapak seniman-seniman tuh nuwun sewu nggih. Ini mumpung ada orangnya. Umumnya itu kan diatur atau angel gitu loh ya. Karena seniman penyerahan nggak bludrek gitu tuh. Wokong. Ya, tidak Romo, insya Allah sampai dengan saat ini tidak ada yang nakal ya. Ya. Jadi masih sampai dengan detik ini masih bisa bersinergi. Jadi kebutuhan kalau memang ya namanya kita berhubungan ini kan baru sekali, dan kita juga kepinginnya kan dengan kegiatan ini saling mempunyai benefit ya Pak ya. Jadi tidak ada sesuatu yang sekiranya memberatkan bagi kami, tidak ada. Jadi kita sih kepinginnya juga lukisan-lukisan di sini juga akhirnya paling tidak dikenal dengan tamu-tamu kita, Jadi nanti mungkin ada berkah karena ada lukisan di sini, ada yang membeli seperti itu. Kita juga mendoakan seperti itu sih. Dari Grand Cakra seperti itu. Ya, terima kasih para penonton Dama TV yang kami muliakan. Asik sekali ya, memang ternyata pengusaha-pengusaha besar itu membutuhkan
kerjasama dengan para seniman-seniman dan ternyata saling menunjang dan saling menguntungkan. Terima kasih. Jangan kemana-mana, masih di depan Jejak Ki Jati. Ya, terima kasih para penonton Dama TV yang selalu damai di hati. Anda masih setia menyaksikan Jejak Ki Jati hari ini. Dan hari ini kelihatannya kalau saya tadi di ruang bawah sana yang sedang berpameran ya, mengapresiasikan karya seninya itu banyak sekali. Satu, Mas Andi Harisman, beliau hadir ya. Mas Joko Prayono ada ya. Mas Joko Prayono itu. Lalu Pak Suyitno ada, lalu Pak Hafid Mojosari, ndak hadir. Lalu Mas Pir ya Tamboyan ndak hadir ya, dari Batu. Lalu Pak Gatot AR Sukun juga ndak ada. Pak Fendi, Pak Muhammad Amin ya datang ya, Pak Muhammad Amin datang. Itu konco lawas saya sejak dulu itu. Lalu Pak Arif Budiman ndak datang. Pak Muhammad Kisni, Muhammad Kisni ndak ada juga ya. Lalu NIS itu Putri. Bu NIS Singosari nggak hadir ya. Lalu Mas Mansur nggak hadir. Lalu Mas Kartika tidak hadir. Lalu Pak Sudri tidak hadir. Lalu Pak Yunian tidak hadir. Pak Bambang Asri tidak hadir. Simbah hadir. Terus Asam Bahtiar, Asam Bahtiar nggak hadir ya. Inilah yang sekarang para penonton Dama TV bekerja sama bareng-bareng untuk memamerkan karyanya di Grand Cakra ini. Nah, saya mulai tadi itu melirik itu, Pak, itu karya Pak Pak Yitno ya, Harimau ya. Nuwun sewu Pak Yitno. Pada waktu saya yakin penjenengan tidak pernah masuk hutan nguber-nguber harimau, tidak pernah. Lalu penjenengan melukis itu inisiatif dari karya seni di luar memindah foto dari majalah atau memang asli sendiri? Ini kebetulan ada pemesan gambar harimau. Oh, pemesan gambar harimau, nggih. Lalu itu inisiatif actionnya ya. Itu khayalan sendiri atau? Enggak, ini ada saya ngambil dari buku. Dari buku ya. Enggak masalah. Memang tugasnya komunikasi seni itu adalah improvisasi dan gabungan atau inisiatif dari karya-karya foto yang lainnya dan sebagainya. Tapi hidup banget loh. Hidup banget itu. Kalau gambar macan langsung, macannya lari, gambarnya belum selesai. Iya. Itu menurut jenengan harimau laki-laki apa wanita? Kayaknya laki-laki. Laki-laki ya. Karena brewok ya. Brewok. Karena brewok. Dan kebetulan para penonton Dama TV, saya itu juga mulai kecil senengan saya itu gambar harimau. Makanya kalau saya jadi warga Arema itu ya cocok gitu loh ya. Harimau. Itu termasuk harimau Jawa, Sumatera atau mana? Sumatera ya. Nggih. Wibawa banget nggih. Lalu nuwun sewu, ini sedikit mempunyai getaran politik ini. Ini karya siapa ini? Karya Keceng, kebetulan juga enggak. Oh, enggak hadir ya, tapi mungkin bisa diterjemahkan Mas Anu, monggo. Maksudnya Mas Anu nggih penterjemahkan itu. Itu. Nggih, matur nuwun. Ini sebenarnya setiap karya seni itu ya sering juga diungkapkan dengan cara yang tidak harafiah ya. Artinya karya itu wujudnya itu tidak selalu sesuai dengan apa yang nanti harus ditangkap ya. Di balik wujud itu ada sesuatu ya. Jadi di sini bersifat metaforik atau semacam kiasan ya. Nah, di sini Garuda. Wah, ini Garuda itu secara universal memang banyak dipakai untuk lambang-lambang negara ya. Jadi
nggak cuma di Indonesia saja, di Jerman, di beberapa negara Amerika ya, banyak sekali ya, termasuk juga Indonesia sangat kesengsem dengan gagah dan anggunnya. Bagaimana Garuda itu mengepakkan sayap dan melebarkan sayapnya, hingga bagaimana mereka menangkap mangsa, itu semuanya merupakan sesuatu yang luar biasa ya, yang barangkali juga tidak dimiliki oleh manusia ya. Ini sesuatu yang unik ya. Nah, di sini kita melihat ada Garuda yang mencengkeram sang merah putih ya. Saya kira dari ungkapan ini mudah kita baca semuanya, apa yang ingin diungkapkan, spirit apa yang ingin diekspos oleh si seniman ini ya. Sehingga di samping itu ini juga memang sesuai dengan komunitas kami ya, Asta Perupa Citra Malang, yang selalu meminjam keindahan dan kewibawaan dan keperkasaan daripada figur harimau itu sendiri ya. Jadi di sini kelihatan kadang-kadang agak sedikit ya. Ini lambang ini kadang-kadang tertutup ya, tertutup sedikit ya. Mungkin di sini kita bisa membaca ya, karya seni itu boleh ditafsirkan secara bebas. Misalkan dari ini ada 100 orang yang menafsirkan secara berbeda-beda menurut akumulasi atau pengalaman masing-masing. Ini bisa tidak sama ya. Tapi itu hal yang boleh-boleh saja. Dan ketika karya seni itu menghasilkan 1000 interpretasi, maka disitulah sebenarnya letak makna dan roh daripada karya seni itu bukan sesuatu yang sebenarnya yang lumrah ya, yang umum ya. Ketika itu setiap orang melihat dan muncullah suatu interpretasi masing-masing, karena pengamat itu jangan lupa itu adalah juga seniman. Kalau kita pencipta itu adalah seniman aktif, maka pengamat itu adalah seniman pasif ya. Jangan lupa bahwa pengamat tidak boleh kita sepelekan, mereka juga punya interpretasi sendiri, dan pelukis tidak boleh menyalahkan. Oh nggak iso, karepku gak ngono, oh nggak bisa ya. Itu semuanya kita serahkan ke masing-masing, karena setiap orang punya imajinasi dan akumulasi pengalaman sendiri-sendiri ya. Wah, persis. Kalau begitu kalau begitu kelihatannya cocok dengan image saya tentang gambar itu nggih. Satu, pelukis ini kelihatannya seorang nasionalis tulen. Saya anggap tulen karena lukisan ini bisa dibaca. Bagaimanapun merah putih tidak boleh lepas dari negeri ini, tidak boleh lepas dari bangsa kita. Dan kita punya perisai yang harus kita lindungi, yang melindungi bangsa itu, yaitu perisai itu ada banteng, ada beringin, ada rantai, ada padi kapas. Beringin itu lambang kebangsaan. Karena apa? Karena bangsa ini harus terlindung. Ya yang jembel, ya yang kaya, ya yang pinter, ya nggak pinter, ya nuwun sewu sedikit agak abnormal karena fisiknya, mungkin sekolah aja nggak mampu. Bukan karena itu, tapi semua manusia itu adalah umat Sang Maha. Tugas bangsa ini harus seperti pohon beringin. Orang yang berlindung di bawah pohon beringin semua adem ayem ya toh. Karena apa? Tidur nggak takut. Bagaimana takut? Wong buahnya kecil-kecil, paling ceblok ya plik gitu aja. Tempat tidur di bawah pohon kelapa ya nyenyet ya. Contohnya seperti itu, makanya digambarkan pohon beringin. Dan bagi warga masyarakat yang berpolitik, yang menggunakan pohon itu harus betul-betul bisa mewujudkan kedamaian, ketentraman. Jangan justru sebaliknya, engkau kualat ya dah, gitu misalnya seperti itu. Lalu banteng, banteng itu lambang manusiawi, manusiawi banget. Banteng itu hidupnya rukun banget, rukun dalam satu himpunan. Di situ ada yang tua, ada yang kecil, ada yang muda. Kalau jam 5 pagi mereka keluar ke padang rumput, dijaga kiri satgas yang muda-muda, kiri satgas, kanan depan belakang. Yang giring tidak pernah makan, tidak pernah makan.
Kalau kita pakai arloji, mereka tidak punya jam. Tapi begitu jam 9 misalnya, gantian dia masuk, ganti gitu. Yang menjaga tidak akan makan. Tapi kalau sudah tua seperti kakek ini ya, sudah tua, memalukan kalau masih geruduk yang himpunan itu keluar ya. Karena apa? Bagaimanapun akan meninggalkan alam ini. Golek dalaning pati atau istilah Jawa disebut moksa. Di sana ada himpunan tulang-tulang yang ngumpul menjadi satu. Lalu dia sadar pelan-pelan di situ, lalu ya sudah dimakan oleh alam, dipinjami alam, akan kembali menjadi alam ya. Itu lalu rantai itu adalah lambang persatuan. Rantai tidak putus ya, rantai emas. Kita harus menjalin persatuan kita. Jadi begini misalnya ya, kokoh, jangan sampai punya curiga satu sama lain. Tadi sudah digambarkan oleh beliau bahwa karya lukis itu variatif, inisiatif sekaligus filosofis ya. Silakan untuk menerka dengan terkaan masing-masing, tapi satu frame bisa dibaca dan ada artinya, dan bahkan juga secara ekonomis mahal harganya itu. Lalu Padi Kapas jelas tujuan bangsa itu apa? Ya adil dan makmur ya. Yang adil itu apa? Adil itu nuansa hukum. Jadi akhir-akhir ini di dunia kita ramai masalah hukum itu, karena semua pada taat pada undang-undang tapi melanggar hukum ya. Takut pada undang-undang tapi melanggar hukum. Jangan kemana-mana, nanti kita jelentrehkan lagi. Biar ngobrol saya itu menjadi inisiatif seniman-seniman lukis. Masih di depan Jejak Ki Jati. Ya, terima kasih para penonton Dama TV yang selalu damai di hati. Anda masih setia di depan Jejak Ki Jati ini. Nah ini bapak-bapak, para seniman-seniman lukis, kami mohon untuk menyampaikan unek-uneknya nggih. Unek-unek itu ya sudah terserah sampai di mana karyanya itu apa tersambut dengan baik oleh legislatifnya, oleh eksekutifnya, oleh masyarakatnya, oleh konglomeratnya, oleh dan sebagainya. Monggo mulai dari Pak Yed dulu nggih. Selama ini yang diunek-unek penjenengan apa terhadap karya-karya jenengan ini? Terima kasih. Sebetulnya yang dari unek-unek dari saya pribadi, juga dari teman-teman para pelukis, yang mana dari Kota Malang ini untuk digiatkan dalam acara pameran atau pasar seni, yang mana dapat mengangkat karya-karya dari pelukis-pelukis Kota Malang. Jadi saya minta perhatian dari bapak-bapak yang dari pejabat-pejabat atau dari kolektor-kolektor untuk dapat mengkoleksi lukisan-lukisan dari teman-teman pelukis-pelukis yang tergabung dari Kota Malang ini. Ya. Menurut saya Pak Yed, ini kalau nggak salah Singosari itu kan banyak peninggalan sejarah ya. Iya. Andai kata suatu saat apresiasi berkunjung ke Singosari sambil ke tempat-tempat bersejarah sekaligus ada pameran-pameran gitu, kira-kira menyulitkan Panda secara teknis? Sebetulnya tidak, itu sudah pernah terjadi dari teman-teman di Sumberawan itu untuk pameran. Lukisannya juga dipamerkan di sana. Dipamerkan di sana. Malah sebagian ditaruh di sungai, dikasih gabus itu lukisannya. Gitu ya. Iya, pernah itu. Pernah ya. Ya. Terus waktu itu kira-kira yang sedikit kurang sesuai dengan cita-cita apa kendala, karena pemerintah kurang membantu promosi, apa karena waktu itu? Ya mungkin itu kan baru pertama kalinya dari teman-teman untuk membuat. Mungkin untuk selanjutnya mungkin bisa ada perhatian dari pemerintah. Di samping itu kita kan juga tergantung dari pendanaan juga. Iya. Karena itu kan dana dari teman-teman pribadi sendiri untuk mengadakan pameran. Selanjutnya mungkin ada perhatian dari pemerintah bisa. Saya malah nggak pernah menggambarkan kalau lukisan dipamerkan di tempat air, padahal lukisannya musuhnya banyu, musuhnya air. Tapi waktu itu nggak ada masalah ya? Nggak ada. Waduh, bagus banget. Mudah-mudahan nanti
dengan bekerja sama dengan Dama TV, Kak pelukis-pelukis ini penjenengan semua sering-sering main-main ke Dama TV. Kalau punya ide apa-apa, itu Mas Dadang tuh bagian lapangan, nanti langsung aja gitu. Monggo, beneran saya minta Mas Anu, Mas Besandi. Matur nuwun Romo Jati. Saya ingin memberikan satu sedikit hal yang ini, bahwa suatu karya seni itu apapun wujudnya, apapun medianya, itu memiliki ketaatan asas atas Tritunggal, ya. Jadi kalau belum sampai pada belum mengugemi Tritunggal tadi, itu tidak bisa dikatakan sebagai karya seni. Tritunggal itu apa sih sebenarnya? Yang pertama adalah adanya pencipta, ya, seniman itu sendiri. Yang kedua itu adalah adanya wujud karya, ya. Karya itu bukan angan-angan, ya, tapi itu real. Dan yang ketiga yang tidak kalah pentingnya adalah adanya pengamat atau orang yang menikmati karya itu. Jadi misalkan kalau ada karya, ada pencipta, tapi karyanya disengitno, ya, karena mungkin malu atau apa, ya, ditaruh, itu sebagus apapun itu belum atau masih belum bisa dikatakan sebagai karya seni. Jadi mau tidak mau, suka tidak suka, secara kodrati karya seni itu harus dikomunikasikan, ditatapkan pada para pengamatnya. Nah, ini persoalannya kan juga tidak semua orang punya kesempatan berpameran. Nah, itu ya, sudah bikin bagus-bagus, wah, sudah, ternyata bagaimana ya caranya memamerkan? Nah, ini tentu saja secara konvensional pameran itu bisa ditaruh di galeri, di hotel, dan beberapa tempat-tempat umum atau tempat yang terhormat. Itu yang konvensional. Tapi seniman juga tidak habis akal untuk bagaimana mempertemukan karya-karya itu pada pengamatnya, ya, antara lain dengan Pak Yed tadi memamerkan di suatu wilayah yang tidak lazim, ya, tapi itu bisa, ya, semuanya bisa didesain, bisa dirancang sedemikian rupa sehingga itu layak untuk dinikmati oleh siapapun, ya. Jadi, dan yang ketiga sebenarnya bahwa karya itu sebenarnya juga bisa menjadi sebuah komoditi, karena bagaimanapun kanvas, cat, dan waktu dan tenaga itu semuanya butuh ragat, ya, Jerbasuki mawa beo, ya. Tidak bisa dipungkiri bahwa itu seniman itu walaupun dengan cara yang bermacam-macam, ya, memang tidak semata-mata karya itu ketika kita gambar itu, wah, itu payu piro yo, harus laku berapa ini, ya, wah, tidak seperti itu, ya. Kita menikmati saja ketika sampai semuanya tuntas dan plong, karya itu nanti akan mencari jalannya sendiri, ya, jadi menemukan nasibnya sendiri. Kalau seandainya tidak cepat terjual, saya yakin semua seniman punya banyak cara, strategi. Buktinya sampai sekarang ini, ya, kita semua tidak selalu pameran dan laku, ya, tapi semuanya tetap dari sejak zaman Mojopahit sampai sekarang semuanya masih tetap bersemangat, masih tetap menghadirkan karya-karya itu entah apapun dan bagaimanapun caranya. Terima kasih. Ya, para penonton, hari ini tadi waktu beliau cerita itu sambil teratap gitu. Ternyata saya termasuk salah satu 3 persyaratan penikmat. Saya sebenarnya pengen menjadi pelukis, pengen banget. Tapi setelah membeli cat sampai kering nggak pernah mulai. Ya untunglah saya sebagai penikmat, ya. Para penonton Dama TV yang kami muliakan, kenapa saya hari ini memakai seragam ini, ya? Karena terkait dengan karya-karya lukis. Ini adalah satu kumpulan beberapa gelintir manusia, karena bukan ormas, ya, dan berpusat di Malang. Forman itu Forum Masyarakat Anti Narkoba. Nah, kenapa? Kalau Anda keluarga-keluarga yang kecil-kecil, anak-anak kita mulai SD, mulai TK sudah diberi pelajaran melukis, ini gampang Anda berkomunikasi dengan bapak-bapak ini, kumpulkan di RT RW ada beberapa orang, ya, beberapa anak,
biar didatangi untuk diwurui melukis ya. Karena melukis itu adalah curahan dari angan-angan. Kalau angan-angan sejak awal itu sudah terarah dalam satu fokus berkarya melukis, itu pelan-pelan akan menjadi modal yang lambat laun terhimpun sehingga kepercayaan diri itu ada. Tetapi kalau angan-angan tidak tersalurkan, lama-lama angan-angan itu hanya diberi input, diberi masukan angan-angan kegembiraan yang tidak ada gunanya. Misalnya sabu-sabu, narkoba itu musuh negara dan musuh masyarakat. Hanya gara-gara satu orang dari keluarga yang sejak muda sudah dihimpun himpunan kayalan karena bantuan obat-obatan terlarang tadi itu, lama-lama membuat susahnya warga masyarakat secara keseluruhan. Bapak susah, ibu susah, kakek susah, nenek susah, buyut susah. Kalau sudah nama itu tersebar, siapa yang rugi? Cari pekerjaan sulit. Kamu siapa? Rumahmu mana? Alamatmu mana? Loh, alamat ini kalau tidak salah pernah masuk surat kabar ini. Waduh, jangan sampai perusahaan menerima seperti ini. Pasti bahaya. Sulit akan mencari pekerjaan, apalagi kalau nanti itu, padahal ini kalau saya baca beberapa hari yang lalu, pegawai negeri itu entah guru entah apa itu banyak membutuhkan karyawan-karyawan baru. Untuk itu adik-adik, anak-anak harus ekstra hati-hati, jangan sampai membuka kesalahan sedikit pun terhadap pribadi dan perilaku kita. Para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, mudah-mudahan dengan apresiasi dan apa yang diluapkan oleh rekan-rekan para pelukis ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya, dan mudah-mudahan Malai Kuseswara menjadi apresiasi. Barang siapa yang jahat pasti hancur di wilayah ini. Menjadi apresiasi yang menimbulkan karya-karya lukis dilihat, dinikmati, tapi bermakna dalam sisi pendidikan jiwa, watak, karakter, dan masa depan bangsa kita. Terima kasih para penonton Dhamma TV yang kami muliakan. Kalau ada kekurangan, kekilapan, dan khususnya Dhamma TV terhadap bapak-bapak para seniman lukis ini, dan khususnya Hotel Grand Cakra ini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sebagaimana kita tutup hari ini, kita bersyukur pada Sang Maha Pemurah, pengasih lagi penyayang, telah dilimpahkan rahmatnya kepada kita semuanya untuk hidup dinamis, damai, abadi, dan sejahtera sesuai dengan hukum kita masing-masing. Sampai jumpa setiap hari Kamis jam 4 sore dan biasanya diulangi hari Senin jam 7 sore. Terima kasih, sampai jumpa di lain kesempatan. Rahayu.